Oke, hari ini kita akan belajar penggunaan atau penulisan di dengan benar. Karena kemarin menulis fabelnya menggunakan kata di itu masih ada yang kurang benar atau kurang tepat. Jadi di sini kita akan membahas di saja. Sebagai kata depan dan sebagai awalan, penulisannya sudah berbeda. Contohnya bagaimana? Kita lihat dulu pola kalimatnya. Kemarin sudah Bu Gita jelaskan tentang pola kalimat aktif dan pola kalimat pasif. Ada dua, ada aktif transitif, ada aktif intransitif. Kalau pola kalimat aktif dengan SPOK itu menjadi kalimat aktif transitif. Tapi kalau polanya menjadi SPK, berarti kalimat aktifnya adalah intransitif. Di sini penulisannya di dalam pola kalimat aktif, baik kalimat aktif transitif maupun intransitif, di sini digunakan sebagai kata depan saja. Digarisbawahi sebagai kata depan saja. Karena kalau pola kalimat aktif itu predikatnya adalah awalannya bisa memekan atau juga bisa menggunakan kata dasar. Contohnya bagaimana di sebagai awalan? Nomor 1, ibu memasak di dapur. Ibu sebagai subjek, memasak sebagai predikat, di dapur sebagai keterangan. Ini berarti kalimat aktif intransitif yang tidak memerlukan objek. Kita lihat di sebagai kata depan. Penulisannya bagaimana? Dipisah. Jadi penulisan di sebagai kata depan itu adalah dipisah. Kemudian pola kalimat yang kedua. Ayah membeli buah di pasar. Ayah sebagai subjek, membeli sebagai predikat, buah sebagai objek, di pasar sebagai keterangan tempat. Oke. Karena dia ada objeknya, maka dia disebut kalimat aktif transitif. Kita lihat penulisannya di. Penulisan di sebagai kata depan adalah dipisah. Ini untuk kalimat aktif baik transitif maupun intransitif. Penulisannya dipisah karena menunjukkan keterangan tempat atau sebagai kata depan. Kita bedakan dengan pola kalimat pasif. Masih ingat kemarin pola kalimat pasif? Jadi kalau kalimat pasif itu awalannya bisa di, bisa ter. Untuk di kalimat pasif itu digunakan sebagai awalan, juga bisa digunakan sebagai kata depan. Berbeda halnya dengan pola kalimat aktif yang hanya sebagai kata depan, di sebagai kata depan. Di dalam kalimat pasif di bisa digunakan sebagai awalan. Contohnya bagaimana? Buah dibeli, ayah di pasar. Buah sebagai objek. Jadi diingat-ingat, kalau kalimat pasif itu objeknya didahulukan. Dibeli sebagai predikat, ayah sebagai subjek, di pasar sebagai keterangan. Di sini ada dua kali penggunaan. Yang pertama sebagai awalan, yang kedua sebagai kata depan. Jadi untuk awalan itu digunakan untuk predikat, untuk kata depan digunakan untuk keterangan. Penulisannya juga berbeda. Kalau awalan itu dirangkai, kalau kata depan itu dipisah. Buah dibeli, ayah di pasar. Karena dia ada objeknya berada di awal, maka pola kalimatnya menjadi atau disebut kalimat
pasif transitif, yaitu kalimat pasif yang membutuhkan objek. Kemudian contoh yang kedua kita lihat, ayah sebagai subjek, diterima sebagai predikat, sebagai karyawan adalah pelengkap. Karena di contoh kedua ini tidak ada objek, maka pola kalimatnya adalah kalimat pasif intransitif, yaitu ayah diterima sebagai karyawan. Di sini penulisannya di adalah sebagai awalan saja. Jadi seperti itu. Jadi bisa diberikan ciri-ciri kalau di sebagai awalan, otomatis di situ pola kalimatnya adalah kalimat pasif. Dan penulisannya dirangkai, tidak dipisah, berbeda hanya dengan kata depan.